wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruq. Wassalatu wassalam ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Ustaz Khazin. Ada Ustaz yang lain sesepuh Ustaz Munawir, kemudian ada lagi Ustaz Muhsin belum datang. Ustaz Muhsin. Insyaallah amal dan perjuangan beliau begitu banyak, lebih banyak dari kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang setimpal kelak di hari akhir. Amin. Kemudian waliul imam dan para staf yang telah bersedia dinobatkan untuk menjadi umarok kita, pemimpin kita, yang itu tanggung jawabnya tidak main-main, tanggung jawabnya cukup besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya. Jadi rakyat itu bahasa Arab, ra'iyah. Baik para ikhwan sekalian, termasuk para hadirin yang sudah jauh-jauh bersedia hadir ke tempat ini. Yang paling jauh mana nih? Ciamis. Gaya baru Ciamis ya. Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu meriwayatkan sebuah hadis di mana ada satu kaum ya yang ingin pindah ke Madinah, yang rumahnya jauh dari Madinah, pengen pindah ke Madinah. Kenapa? Supaya dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, kalian tidak perlu pindah, cukup berada di sana karena langkah-langkah kalian akan dihitung berdasarkan langkahnya. Nah, ini langkah yang paling jauh nih, yang paling beruntung di sini. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kita di sini bicara tentang yang pertama, jihad. Jihad dalam bahasa Arab itu apa? Perjuangan. Kata jahada sama jahid di dalam Al-Quran itu ada 59 kata. Kemudian identik dengan kata nafaqah, dengan segala bentuknya itu ada 28 kata di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya kalau bicara dalil, di samping yang sudah dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ihim Shalihin, masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Di antaranya adalah surah As-Saff ayat 10-13, kemudian surah An-Nisa ayat 95, kemudian surah Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 268. Itu berbicara tentang infak ya. Saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah riwayat
yang mana nanti di hari kiamat itu akan dibangkitkan. Ini dicatat ya, mohon dicatat apa yang saya sebutkan dalil-dalilnya, mohon dicatat. Nah kalau saya sampaikan satu persatu ditulis dan lain sebagainya itu nggak cukup pokok. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu diriwayatkan nanti di hari kiamat itu hamba Allah itu akan dibagi kategori keistimewaannya masing-masing. Ada ahli ibadah, ada ahli ilmu, ada mujahid. Itu minimal ada 3 itu ya. Nanti bisa dikembangkan, mujahidnya ini bisa dikembangkan. Nah mujahid ini itu nanti terbagi-bagi, karena memang manusia itu nggak ada manusia yang paripurna, itu nggak ada, pasti salah satu ada kekurangannya. Makanya kita butuh berjamaah. Jadi kalau kita beribadah sendiri-sendiri itu kita nggak kuat. Jadi kita butuh berjamaah itu untuk apa? Untuk bersinergi satu dengan yang lain, sehingga menghadap Allah itu pede. Siapa yang berani menghadap Allah sendiri, kan gitu. Maksudnya dalam hal ibadah, bukan dalam hal pertanggungjawaban. Nanti kalau pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Dalam hal ibadah. Itulah sebabnya kenapa kita di dalam surah Al-Fatihah itu sering berdoa. Surah Al-Fatihah itu sering berdoa. Apa kalimat doa yang paling inti di dalam surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami mohon pertolongan. Nah ini kalau sampai nggak dibaca dalam sholat, jumhur ulama mengatakan la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat kalau orang itu tidak membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah merupakan rukun daripada sholat itu sendiri. Di dalam tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili menjelaskan kenapa kita menyebutnya na'budu, kenapa kita menyebutnya nasta'in. Itu pakai subjek yang bersifat jama'i, bukan fardi. Fardi itu individu, kalau jamaah itu banyakan. Kenapa kita na'budu, menyembah pakai na'budu, kami menyembah, bukan saya menyembah, bukan saya minta pertolongan. Kenapa? Dijelaskan di dalam kitab Wahba Az-Zuhaili bahwa itu menunjukkan bahwa kita itu harus terikat dengan orang lain sesama mukmin. Terikat dengan orang lain sesama mukmin. Maka ada ayat dalam surat Muhammad itu wastaghfir lidzambik walil mu'minin, dan istighfarlah untuk dosa-dosamu walil mu'minin, dan untuk dosa orang beriman yang lain. Jadi kita itu di dalam Al-Quran tidak diajarkan hidup berindividu. Kita diajarkan di dalam Al-Quran itu hidup untuk berjamaah. Nah berjamaah ini bahkan di dalam surat Al-Anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam, apa itu alam? Tahu alam? Alam itu apa, Pak? Alam. Coba yang di depan. Alam itu apa?
Alam itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alam. Jadi jangan kita memahami alam itu cuma muhajirun. Ya. Jangan hanya memahami alam itu cuma sekelompok kecil. Alam itu seluruh alam. Ya, kita kalau lihat di samping kita ada kebun bongkor. Nah, itu alam juga itu. Kalau sampai bongkor itu berarti enggak kerahmatan. Enggak. Nah, kita di muhajirun ini potensinya luar biasa. Sebenarnya muhajirun ini kaya. Lihat wakaf-wakaf kita, tanah yang ada di tanah. Nah, kalau sampai itu terbengkalai, berarti rahmatan lil alaminya di mana? Nah, inilah disinilah fungsinya para orang-orang pengusaha. Disinilah fungsinya pengusaha. Jadi kita tadi terbagi menjadi 3. Orang alim, orang ahli ibadah, dan orang mujahid. Nah, mujahid itu nanti di sana ada agnia, karena agnia itu jihad bil amwal. Ya, di dalam surah Nisa ayat 95 di situ dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Sadaqallah. Surah An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'idun, tidak sama orang-orang yang duduk-duduk saja. Minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Ghairu ulid darari, selain orang-orang yang memang uzur. Ghairu ulid darari itu orang yang uzur. Ya. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, tidak sama orang yang duduk saja dengan orang yang jihad di jalan Allah dengan amwal dan diri mereka, dengan harta dan diri mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Ya. Allah mengutamakan orang-orang yang mau berjihad dengan harta mereka dan diri mereka dibanding orang yang hanya duduk-duduk saja. Beberapa derajat, darajah. Jadi ada tingkatan. Nah, nanti di surga ada klasifikasinya. Mumpung kita masih hidup, ayo kita berlomba-lomba. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang nggak punya harta, ya dia kategorinya ahli ibadah, ibadahnya diseriusin. Kalau orang yang ahli ilmu, biasanya ibadahnya ya
dalam artian ibadah sunnah, dalam artian sholat, itu biasanya seperti contohnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu umur 45 tahun. Jadi Imam An-Nawawi itu dia fadilahnya itu di bidang ilmu. Nah, yang namanya ibadah berkeluarga itu kan ibadah yang cukup lama. Sementara Imam Nawawi tidak menikah. Tetapi sebabnya bukan karena apa-apa, tapi karena konsentrasinya di bidang ilmu. Jadi ini sudah nggak nikah, ilmu juga enggak, ya. Harta juga, ya. Ya, jadi ayo kita masing-masing di mana fokusnya. Nah, di sini kita bertemu dengan orang-orang yang disebut agniya. Nah, Imam Az-Zuhaili dalam tafsirnya itu mendefinisikan dari ayat ini, agniya itu bisa lebih punya keutamaan. Karena agniya itu dibanding orang yang fakir yang malas, ya. Orang yang fakir sudah fakir, malas. Ya. Ini agniya yang dia mau mengutamakan dirinya sebagai agniya, kemudian dia mendermakan hartanya, itu lebih utama. Tidak, tadi la yastawil qaid. Tentu di sini ada ada istisna. Jadi kalau melihat hukum di dalam Al-Quran, hukum perintah itu ada istisnanya, hukum haram itu ada istisna. Rayuan istisna tahu nggak? Pengecualian. Nah, ya. Maka pengecualian. Jadi ada ahlul Madinah di masa Nabi itu yang nggak ikut perang, tapi punya kefadilahan yang sama dengan orang yang berperang. Kenapa? Karena memang dia nggak bisa perang. Contohnya siapa? Contohnya Ibnu Ummi Maktum. Jadi ketika ayat ini turun, itu asbab an-nuzulnya itu ketika turun itu di samping Zaid ibnu Harith, penulis Al-Quran. Zaid ibnu Sabit, ya. Zaid ibnu Sabit itu ketika turun ayat ini, kaki Nabi itu ditimpakan kepada betisnya Zaid ibnu Sabit. Ketika turun ayat terasa berat sampai kakinya mau patah. Kaki Zaid ibnu Sabit itu sampai terasa berat sampai mau patah. Itu ketika turun ayat. Kemudian Rasulullah menyampaikan, setelah usai Rasulullah menyampaikan tadi turun ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina wa yurulid darari al-ayat. Nah, kemudian setelah dengar itu di belakangnya ada Ibnu Ummi Maktum. Ya Rasulullah, bagaimana dengan aku? Aku ini nggak bisa ikut perang karena buta. Dia buta. Orang buta masa suruh perang? Oh, bunuh diri nanti. Jadi seperti itu. Ya, akhirnya ayat ini menjadi motivasi. Kemudian kecuali ulit dorori, orang-orang yang memang punya uzur, ya. Nah, jadi di sini di musyawarah ini para ikhwan dikategorikan sebagai agniya. Maka ketika dikategorikan sebagai agniya, ayo berjuanglah di bidangnya, ya, berjuanglah di bidangnya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada peringatan untuk kita. Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulu an-naru al-hatabah. Ya, kalian hindari sifat dengki, iri dengki. Karena iri dengki itu bisa menghabiskan amal kita seperti
kayu bakar seperti api menghabiskan kayu bakar. Tetapi di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali dua hal. Yang pertama ahlul Quran, yang dia berjuang dengan Al-Qur'annya ana al-laili wa ana an-nahar. Siang malam hari dia bergelut dengan Al-Qur'an, mutalaah, mengajarkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ahlul mal, orang yang memiliki harta. Dengan hartanya dia tanya-tanya setiap hari, ini harta saya ini mau dikasih siapa lagi? Harta saya ini mau dikasih siapa lagi? Ada nggak peluang untuk harta saya? Nah, nanya-nanya begitu tuh. Ada nggak di sini yang nanya begitu tiap hari? Nelpon wali, ini ada dana. Ada nggak yang perlu saya berikan ke mana? Ada nggak? Hah? Ya, kan? Kalau ada surat apa? Kalau ada surat dari wilayah bahwa ini baru, ya kan? Jadi selain zakat, yang itu kewajiban kepada seluruh muslimin yang masuk nisab, itu juga ada fadilah yang lain, infak. Kalau infak itu nggak terbatas, Pak. Lihat Abu Bakar, ya, Abu Bakar itu infaknya berapa? Sampai Rasulullah mau nangis. Ada sahabat yang infaknya seluruh hartanya mau didermakan. Kemudian kata Rasulullah, untuk dirimu dan keluargamu cukup bagiku Allah dan Rasul. Jadi coba bayangkan kalau kita berjuang di lapangan, bapak ibu, ada ibu nggak di sini? Bapak-bapak ini lagi jualan, lagi bisnis, ingat perjuangan itu. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, berkahi bisnisku, berkahi jualanku, berkahi usaha. Barangkali Allah telah menitipkan kepadaku harta, dan harta ini akan aku jadikan kendaraan untuk bisa melesat ke surga tanpa hisab. Nah, gitu ya. Melesat ke surga tanpa hisab. Mau? Apa mau merangkak? Apa mau melesat? Mau melesat. Kau mau melesat? Baik, Bapak sekalian. Artinya apa? Setelah saya jelaskan tadi, itu artinya apa di sini? Artinya di dalam jamaah ini harus dibangun kalbunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu. Kalau mau berjamaah itu harus seperti kal jasadil, tubuh yang. Jadi kalau tubuh ini nggak seimbang, Bapak Ibu, darahnya ngumpul di kepala, nggak turun ke kaki, bisa dibayangkan. Kalau darah kita ngumpul di kepala, nggak turun di kaki, itu lumpuh semua seluruh tubuh kita. Kalau turunnya sebelah kanan, nggak mengalir ke sebelah kiri, maka sebelah kiri mati. Itu namanya stroke. Jadi kalau jamaah tapi pemberdayaan ekonomi, harta, perputaran energi, uang dan lain sebagainya hanya ngumpul di satu kelompok, maka jamaah ini jadi tubuh yang stroke. Kalau tubuh yang stroke berarti nggak sehat, sakit. Nah, orang sakit bisa nggak nolong orang? Gimana mau jamaah rahmatan lil alamin, nolong diri sendiri? Nah, disinilah peran, ya. Tanggung jawab umaro itu mengakomodir SDM, sumber daya manusia. Dibagi-bagi sumber daya manusia. Oh, ini sumber daya manusia potensinya di harta. Maka
diarahkan ke fungsi hartanya. Jadi maliyah itu fokusnya di situ. Maliyah itu memberikan arahan bagaimana tuh yang harus dizakati apa saja, ya, berapa nisabnya, zakat profesinya masuk apa enggak, terus bagaimana kondisi ekonominya. Nah ini, jadi maliyah itu nggak cuma di tempat, gitu. Jadi harus memberikan sosialisasi yang sehingga makmum ini merasa diperhatikan. Kalau SDM-nya di bidang ilmu yang digali. Kalau SDM-nya di bidang tenaga yang digali. Kalau SDM di bidang apa lagi? Nah, nanti di bidang potensi harta, maliyah, aghniyah itu banyak. Ada peternakan. Nah, peternakan ini wajib zakatnya berapa? Kalau kambing itu nisabnya berapa? 40. Jadi begitu sampai 39 dijualin supaya nggak nyampe 40. Nah, ini kasus salabah ini. Salabah kan begitu. Lama-lama akhirnya Rasulullah dikatakan apa? Dikatakan pemeras. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala murka sama Sa'labah, akhirnya dibiarkan sama Allah dalam kesesatan. Na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Baik, kemudian kita di jamaah ini lihat posisi wali misalnya. Kita lihat keluarganya wali itu ada berapa? Ya itu harus diperhatikan. Jangan sampai beliau ini pusing mikirin keluarganya karena nggak tercover. Akhirnya nanti urusan umat terbengkalai. Bolak-balik Jakarta Lampung kan nanti repot. Nah maka perlu diperhatikan. Ini tanggung jawab aghniyah. Tapi itu kira-kira berapa ini? Kemudian ada ulama jalan sendiri, dakwah jalan sendiri, ongkos sendiri, ya kendaraan sendiri. Ini aghniyah berdosa melihat kayak gini. Ya kan? Ada ulama suruh nyari sendiri duitnya. Ya ulama kalau suruh dagang namanya pedagang. Di sini potensinya banyak. Jadi kalau ulama itu jangan biarkan ulama itu mati. Makanya di sini Subhan kalau ditanya mau nggak kamu jadi ulama, males lah. Menjadi ustadz nggak, males. Kenapa? Capek jadi ustadz. Ya kan? Dikasih amplop 100.000, mana cukup. Saya nggak bicara masalah ininya, tapi perhatian kita terhadap ini kiai ilmu. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, syarat orang dapat ilmu itu ta'zimil ilmi wa ahli, mengagungkan ilmu dan keluarga dan orang yang memiliki ilmu. Nah kalau ilmu nggak dipelihara, seperti Umar bin Khattab menggaji para pendidik itu dengan 15 dinar. Berapa 15 dinar itu? 1 dinar berapa sekarang? 4 juta sekian kalau kali 15. Tuh, katanya mau ikut sunnah. Giliran masalah yang begini-begini, masalah duit mundur kita. Nah, sunnah mana ini? Ya, Umar bin Khattab ketika membagi-bagi misalnya stafnya sekian, Umar bin Khattab berapa gajinya? Berapa gajinya sehari? Berapa kambing? 2 ekor kambing. Tuh, ada kejelasan. Ketika ditanya Umar, wahai Umar, kenapa engkau melakukan ini? Rasulullah tidak pernah melakukan. Kata Umar, itu kan Rasul. Saya sama Rasul itu beda. Rasul masa 1 panci itu kebagian ratusan sahabat. Ada seorang ibu mau sodakoh, ukuran sodakohnya itu hanya cukup untuk 6 orang di perang Khandaq itu, di parit Khandaq. Rasulullah kemudian memanggil
Seluruh sahabat tuh dipanggil. Kata ibu itu, ya Allah Rasul, gimana ini? Kata Rasulullah, tenang. Mana pancinya? Nah, tutup aja biar saya yang bagi. Rasulullah begitu. Cukup. Jadi jangan samakan kita dengan Rasulullah dalam satu sisi. Dia itu seorang nabi, nabi itu beda dengan kita. Kadang-kadang kita ingin seperti Rasulullah. Siapa yang pengen seperti Rasulullah? Sini angkat tangan. Pengen? Sholat tarawehnya 4 juz, 5 juz 4 halaman, 1 rakaat. Bisa nggak lo? Nggak bisa. Katanya pengen Rasul, kata. Ya betul, suri tauladan, tetapi tauladannya harus diukur, nggak bisa. Oleh karena itu Rasulullah waktu sholat taraweh cuma 3 malam di masjid itu, cuma berapa? 3 malam. Selainnya Rasulullah sholat dicari-cari nggak di masjid, cari-cari sama sahabat. Ini kenapa Rasulullah nggak keluar? Begitu besoknya ditemui oleh sahabat, kata Rasulullah apa? Saya tidak ingin memberatkan umatku. Kalau saya terus-menerus nanti dikategorikan sebagai wajib. Jadi yang harus digarisbawahi, ulil amri itu tidak memberatkan umat. Tapi jangan jadi alasan kalau ini diminta infak terus memberatkan umat. Padahal umatnya sudah malas, ya kan? Infaknya cuma 5.000 aja memberatkan umat. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalau ada imam menerapkan 5% dari infak, itu belum seberapa dibanding Abu Bakar. Kalau Abu Bakar berapa persen? 90. Ini baru 5%. Mana dalilnya? Waduh. Kalau tanya mana dalilnya, ngerti dalil enggak? Ini seperti itu. Maka itu saja, mudah-mudahan ini memberikan motivasi. Saya yakin materi ini tidak cukup ya, dan tidak lengkap gitu ya, karena memang ketika kita bicara materi dengan seutuhnya tidak bisa dalam waktu yang sesingkat ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.